14 tahun lah di dunia cetak mencetak gitu. Dan shifting, berubah atau punah. Nah, itu dia. Make decision bahwa resign dari kantor lama, terus daftar Purwadika. Nggak punya cadangan tapi keluar, bahkan jual mobil sendiri. Tapi kayak bahkan tempat aku kuliah S1 pun nggak sebegininya gitu. Untuk merangkul alumni. Jadi kayak kayak aku dianggap gitu. Selamat datang di obrolan karir digital dan mari kita catch up update karir dari alumni Job Connector Digital Marketing Purwadika 5 tahun yang lalu. Bersama saya Andin Rahmana, akademik digital marketing dan community manager di Purwadika Digital Technology School. Saya hari ini senang sekali bisa menyambut 3 orang alumni yang 5 tahun yang lalu, persis 5 tahun yang lalu. Jadi di bulan Juli 2019, teman-teman ini adalah dari angkatan kedua, Job Connector Digital Marketing di Purwadika, Jakarta. Saya mau sambut dulu dari yang paling berpengalaman. Senior yang kita hormati bersama-sama, Mas Irwan Hermawan. Iya, terima kasih Pak Guru Andin, ini guru saya. Senang sekali kita reuni hari ini. Iya, reuninya didokumentasikan. Hari ini. Nah, jadi Mas Irwan ini waktu belajar, dulu usianya di atas rata-rata. Ya, kan waktu itu emang batasan Job Connector itu waktu itu 30 tahun. 30 tahun, saya tambah 15 tahun lagi deh setelah itu ya. Tapi ikut Job Connector. Job Connector waktu itu. Jadi memang waktu itu saya sendiri sedikit gambaran adalah perpindahan dari media cetak ke media cetak kami mati. Akhirnya saya memutuskan mau dengan uang pesangon ini mau saya apain ini. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah tren digital tuh mulai berkembang, berkembang. Habis itu saya nyari kayaknya digital marketing ini keren. Nah, saya mulai tuh survei beberapa pilihan digital mulai dari Purwadika, terus juga kompetitor yang namanya gitu ya. Jadi ada beberapa lah kita survei. Namun pilihan saya jatuh ke Purwadika karena di awal itu memang secara program mereka sudah terstruktur. Jadi mereka memberikan apa loh dengan angka segini dapatnya apa aja. Terus juga saya cek ke kampusnya, bagus suasananya menyenangkan. Akhirnya saya memutuskan untuk di Purwadika waktu itu. Jadi sebenarnya ya memang waktu itu ya alokasi uang pesangon apa, saya juga harus bekerja lagi. Ya saya pilih karir baru untuk di usia saya yang waktu itu sudah tidak muda lagi. Ya. Tapi bisa ngikutin ya ketika waktu itu alhamdulillah bisa mengikuti ya. Satu udah pasti karena gurunya juga karena bagaimanapun juga kelas itu kan bagaimana guru yang memandunya saja. Kedua juga timnya juga anak-anak teman-teman itu setengah umur saya tapi saya juga merasa muda lagi waktu itu ya. Keren. Jadi waktu itu awalnya Mas Irwan di Golf Digest Indonesia. Oh iya. Promotion Officer 2005-2008 di Golf Digest, habis itu Golf Tournament Director 2008-2019, Managing Editor ya selama cetak Managing Editor selama pokoknya dari 2005 sampai 2019 di Golf Digest itu aja. 14 tahun lah di dunia cetak mencetak gitu. Dan shifting berubah atau punah. Nah, itu dia. Setelah lulus dari Purwadika, Mas Irwan menjadi Head of Digital di Raja Golf Indonesia. Betul. 3 tahun. Lalu Head of Commercial sekarang ya? Ya, sekarang Head of Commercial di Indonesian Sports Medicine Center di Under Mahaka juga. Ya. Itu. Keren. Dan leadnya 40 orang sekarang. Iya, 40 orang. Saya sekarang ke Mas Joshua. Putra kita Joshua Sitompul. Betul. Iya. Dulu HI Unpad. Betul. Terus banyak bisnisnya, ya sempat ya. Ya belajar dikit lah. Belajar dikit. Dan akhirnya sempat katanya 3 bulan jadi sales di hotel. Betul. Dan akhirnya ikut Purwadika. Betul. Angkatan 2 ya. Itu kedua. Kena ads-nya ya katanya. Kena ads. Jadi dulu ya sempat 3 bulan probation lah ya di sebuah hotel. Dan ternyata di situ karena sales jadi berusaha gimana nih caranya jualan lebih banyak lah ya. Terus ada channel yang menurut saya opportunity, kesempatan tapi nggak disentuh nih sama di perusahaan itu adalah sosial media, digital. Nah di situ akhirnya cobalah belajar sendiri. Nah karena belajar sendiri itu baru ini tuh namanya digital marketing. Dan dari situlah dapat ads mengenai Purwadika. Nah dari situ ngeliat ads-nya Purwadika, menarik juga ya ini belajar yang cocok. Akhirnya shifting, make decision bahwa resign dari kantor lama, terus daftar Purwadika.
Jadi berbekal nekat ya itu ya. Berbekal nekat tanpa ya nggak punya cadangan tapi keluar bahkan jual mobil sendiri Oh, biar sempat- membiayai sempat jual mobil? Purwadika. Ya ternyata setelah 3 bulan ikut kelas Purwadika dapat pekerjaan yang lebih baik, terus ya akhirnya pertaruhan itu terbayar lah, Terbayar. 2 kali lipat ya naiknya ya. lumayan. Lumayan. Saat ini Mas Joshua adalah Head of Business and Marketing di Atletica. Betul. Sebelumnya awal masuk pertama kali digital strategist setelah lulus Purwadika, habis itu strategic planner, habis itu Head of Account and Project Management, dan akhirnya sekarang jadi Head of Business and Marketing. Betul. Banyak sekali ya event-event dan campaign-campaign yang udah dibuat di Atletica ya. Lumayan karena memang kita basicnya itu adalah sports marketing company. Nah, jadi di company kami itu ada digital media, ada creative agency. Sekarang kita masuk ke athlete management dan event management. Dan kita memang fokusnya di sports. Ya. Gitu. Dua-duanya sports ya yang di sini ya. Nah, sekarang saya geser nih ke satu-satunya wanita di sini, dan selama belajar ini yang paling rajin. Saya yang paling rajin di kelas gitu. Yosefani Octavia, DKV Presiden University. 2012-2016 habis itu ikut Purwadika, dan habis itu S2 lagi ya di BINUS ya. Overlapping sih Mas barengan. Waktu Iya. Purwadika sambil S2. Iya benar. Iya. Sempat kerja di Hook sebagai content spesialis. Benar. Habis itu community and operation di Maikun atau Spoon Dari Korea Selatan. dari Korea. Habis itu setelah ikut Purwadika, ikut hiring event, tersalurkan ke Sinar Maslen. Sinar Maslen. Dan itu keterima ya? Iya. Tersalurkan lewat PCN Iya benar. ke Sinar Maslen. 2 tahun lah ya dia sempat ya. Setahun 2 tahun. Nggak nyampe 2 tahun. Setahun lah. Habis itu social media strategist di Bisnis Indonesia. Iya. Dan project lead sekarang freelance. Iya benar. Mantap, Yose. Nah, jadi dulu kenapa kok bisa memilih Purwadika? Jadi sebenarnya dapat hidayah. Hidayah. Dapat hidayahnya itu pas di perusahaan Korea Selatan. Itu kan meskipun title-nya community and operation, tapi aku juga sebenarnya megang konten juga. Ya. Terus habis itu karena waktu itu di Indonesia itu cuma 3 orang, digital marketing manager, terus designer sama aku waktu itu. Aku banyak ngelihat pekerjaan teman rekan-rekan yang lain, termasuk manajerku. Terus kayak wah seru nih digital marketing. Dan kebetulan emang udah agak muak ya sama desain. Capek ya? Iya benar. Udah nggak menemukan passionnya ngedesain, terus akhirnya selesai kontrak setahun, aku memutuskan untuk nggak lanjut. Yeah. Pengen mendalami digital marketing, nyari kursus, dan saya masih ads dan modal nekat. Kayaknya kita bertiga sama-sama modal nekat. Ya? Iya Yang satu benar. pesangon, yang satu jual mobil, ya kamu juga dari itu ya? Dari tabungan. Dari tabungan. Iya, memilih untuk nggak lanjut kontrak, untuk ambil full time job di Purwadika gitu. Oke, tidak menyesal kan? Enggak sih. Jadi Sangat artinya bersyukur. terbayar Iya ya? benar. Dan ads-nya itu memang canggih sih waktu itu ya. Iya, Iya, meyakinkan banget. Pada Meyakinkan. zamannya ya, masih untuk pada zaman Tahun itu. 2019 ya? Iya, Karena benar. ya jadinya untuk make decision itu kan kita mau belajar digital marketing. Tapi kalau kita nggak dapat ads digital marketing yang bagus, katanya mau ngajarin digital marketing, tapi kok marketingnya nggak Nggak sebagus itu. Iya. Tapi proven ya? Iya. Perubahan. Jadi tidak hanya marketingnya aja, tapi memang produknya sesuai. Oh iya, itu harus dong continuity-nya ya. Artinya dari apa yang didapat saat di iklan, dan experience-nya juga menyenangkan gitu. Nah, jadi setelah 5 tahun nih, kan kita dulu kayaknya belum punya beban banyak ya, meskipun udah kepikiran gimana caranya tadi balikin tabungan gitu kan. Cuman dulu kita happy-happy ya, sering makan pizza, main, bikin konten, bikin iklan, syuting gitu ya. Nah, sekarang gimana house life gitu? Artinya Mas Irwan, perkembangannya, percepatannya dari setelah lulus itu, apakah Mas Irwan merasa ini cepet banget pertumbuhannya sampai sekarang dipercaya untuk ngelit lebih dari 40 orang, atau seperti apa? Kalau saya sih alhamdulillah ya, mungkin karena usia, jadi saya tidak bisa bilang itu sangat cepat atau ya step by stepnya saya nikmatin prosesnya, baik up and down sih pasti ada. Jadi saya sangat menikmati prosesnya sampai ke titik ini gitu. Jadi memang, tapi dari proses belajar saya di Purwadika terinspirasi sama teman-teman. Maksudnya saya juga banyak belajar dari muda-muda ini spiritnya, karena saya kan memang udah usia cukup
hampir pria jelita lah, jalan 50 tahun. Jadi saya ketemu sama yang muda-muda nih juga memacu saya untuk terinspirasi. Oh gue anak-anak muda ini udah sampai segini loh. Gue kalau nggak nyamain mereka, gue pasti ketinggalan. Tapi justru dalam proses itu saya menikmati aja prosesnya step by step, biar nggak stres kalau gitu. Jadi step by stepnya saya nikmatin, semua prosesnya saya nikmatin, customer journey-nya. Keren. Mantap. Mas Joshua, di satu company tapi kayak cepet gitu. Digital strategist, strategic planner, account and project, baru business and marketing. Betul. Dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun. Mungkin waktu pertama masuk company-nya juga masih di bawah 10 orang ya. Sekarang kita ada hampir 35 orang. Wow. Gitu. Jadi kompleksitasnya juga lama kelamaan makin kompleks gitu ya. Terus ya kalau dari apa yang dipelajari di Purwadika itu sangat-sangat membantu sih, karena rasanya waktu 2019 itu kita belajar, masih inget banget nih sampai sekarang, kayak AISAS, ada Smart Goals, gitu, itu masih relevan untuk dipakai, dan itu jadi basic yang kita jadi untuk struktur berpikirnya lah ya, yang kita pelajarin yang Mas Andin ajarin di 2019. Keren. Jadi itu jadi bekal buat kedepannya, memang cara berpikirnya pakai itu sih. Saya seneng loh ngelihat ininya ya, impact-nya gitu ya. Yose, gimana sekarang? Lebih banyak ke proyek lepas gitu ya? Iya, kalau untuk sekarang. Sebenarnya kalau dibandingkan sama Mas Irwan dan Mas Joshua, memang aku lebih ke generalist ya ketika di yang terakhir bisnis Indonesia, kan aku project lead. Jadi lebih generalist, ngebantu teman-teman untuk ngeraih goal gitu. Jadi udah nggak terlalu fokus di digital marketingnya. Memang banyak banget sih Mas yang berubah dari segi apa ya? Benar kata Mas Jos, dari kalau dulu itu kayak masih dikit banget yang berbau digital. Sekarang itu udah platformnya udah makin bertambah. TikTok dulu terkenal sebagai platform alay, ya sekarang malah udah jadi ada e-commerce-nya sendiri kayak gitu. Fundamentalnya tetap kepake. Iya, gitu, benar. Akhirnya dari yang cuma strategis sekarang udah naik ke generalis. Iya, gitu, benar. Ya. Jadi artinya kan kalau karir memang harus begitu kan. Dari awal mungkin masuknya satu fungsi, lama-lama sekarang udah sekian banyak fungsi. Benar. Gitu ya. Nah, kesan pesan tadi review belajar waktu itu Mas Joshua udah sedikit. Kalau dari Mas Irwan sebagai senior waktu itu, gimana experience belajar di Purwadika 5 tahun lalu? Jadi kalau secara experience sih pasti pertama dari segi materi. Materi saya bilang sama seperti Mas Jos bilang tadi, oke nih semua basic fondasi waktu itu saya merasa full, saya dapat puas lah, saya dapat value for money-nya dapat. Mulai dari cara berpikir, cara mengerjakan sampai cara mereview itu waktu itu ya pada zaman itu udah cukup, buat saya udah cukup lengkap. Meskipun sekarang pasti ada perkembangan lagi. Terus kemudian kalau suasana kampus saya rasa cukup mendukung untuk belajar, baik dari segi fasilitas, baik dari segi kondisi itu sesuai lah dengan apa yang saya bayarkan. Dan ketiga ya tadi itu ketika saya belajar di Purwadika, janji untuk Purwadika networknya itu juga saya dapatkan, karena juga memang beberapa kali saya dapat panggilan, cuman memang alhamdulillah waktu itu sudah dipercaya untuk bekerja di tempat lain aja. Gitu sih, Mas. Jadi kalau tadi experience belajarnya udah tapi yang sering ditanyakan ini adalah beneran disalurin kerja apa enggak. Betul. Gitu ya. Nah, tapi waktu itu Mas Irwan memang kebetulan tapi memang panggilannya real gitu, memang ada penawarannya itu ada, company-nya juga saya cek juga ada. Ya semuanya ada gitu. Dan sampai sekarang masih terus dapat. Jadi meskipun udah lama tetap aja dikontak lagi. Itu namanya adalah lifetime career support. Cek lebih lanjut di halaman Purwadika, ada halaman Purwadika Alumni Club ya. Nah, di bawah subtitle-nya ada subtitle. Kalau Mas Joshua waktu itu dapat juga dari PCN. Jadi waktu lulus 2019 itu kita tuh ada jarak kurang lebih 1 bulan dari final project kelulusan ke Purwadika hiring day. Nah, sebelum sebulan itu sebenarnya udah pas lagi final project tuh udah mulai apply lah sendiri, mandiri. Terus jadi kebetulan pas hiring day-nya itu saya udah dapat di perusahaan sekarang di Atletica Company. Jadi waktu hiring day tetap ikut,
dan dapat offering juga, tapi nggak diambil karena udah ada di Atletica Company. Dan beberapa waktu yang lalu juga sempat ada yang menghubungi dari Purwadika Career Network, ada opportunity yang ditawarkan gitu, tapi saya masih kerasan di Atletica Company. Iya dong, harus dong. Dan kemarin juga kita ketemu ya di alumni club ya. Ya. Ya, jadi alumni pun masih punya tempat untuk bisa belajar terus gitu ya. Networking, kenalan sama teman-teman alumni yang baru juga sangat bermanfaat sih itu di Purwadika dapat alumni club. Ya. Nah, Yose, kalau misalnya pengen berkarir lagi nih, gitu, kira-kira tertarik nggak untuk dapat tadi job-job opportunity dari PCN? Tertarik sih, sampai sekarang pun juga sebenarnya masih dihubungin sama PCN. Mereka ini ya, retentionnya bagus. Ini bukan saya yang bilang ya, teman-teman sekalian ya. Kalau di funnel tuh loyalty. Iya. Tapi bener loh, aku jadi ngerasa kayak dirangkul gitu loh, kayak nggak semua, bahkan kayak ini kan sebenarnya kan bukan, nggak tahu deh sekarang tuh udah officially kampus atau enggak, tapi kayak bahkan tempat aku kuliah S1 pun nggak sebegininya gitu, untuk merangkul alumni, jadi kayak emotional value. iya, kayak aku dianggap gitu. Tapi emang orang-orang marketing kelihatan ya, emang manis sekali gitu. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita dulu 5 tahun yang lalu kurikulumnya tuh versi 1. Karena teman-teman tuh angkatan JCDM 02 awal. Iya benar. Saya cek ini kita terakhir sudah angkatan JCDM 18, yang berarti selisih 16 angkatan dari teman-teman sekalian. Yang mana kurikulumnya tuh udah berubah 3 kali. Jadi kalau dulu kita kan cuma 6 modul ya waktu itu ya. Fundamental, sosmed, SEO, ads, content marketing, habis itu analytics, udah gitu kan. Sekarang semua dapat spesialisasi. Jadi sesi 1 fundamentalnya dulu, sesi 2 SEO spesialis, jadi dia bisa spesialis. 2 yang ketiga sosial media spesialis, yang keempat ads spesialis full, dan habis itu baru internship. Mereka jadi udah dapat final project, juga mereka disalurkan untuk internship. Habis itu mereka juga megang UMKM, dan rata-rata mereka ini mas, teman-teman, dapat budget dari Astra Daihatsu gitu ya, misalnya 2 juta dan bisa jualan mobil beneran. Bisa jualan 3 mobil, 5 mobil, 21 mobil dengan budget 2 juta. Kalau sekarang teman-teman disuruh pilih, mau balik enggak? Kalau ternyata sekarang JCDM itu udah sebegitu advance-nya gitu. Jujur sebenarnya ini boleh ya honest review? Boleh. Iya. Sebenarnya sih aku ngerasa memang ketika kita belajar itu ngerasa kayak aduh banyak banget materinya tapi kayak nggak bisa terlalu in depth karena emang ngejar 3 bulan kan. Iya. Jadi sebenarnya kalau ditawarkan kayak gitu sih mau lagi ya mau sebenarnya. lagi. Tapi emang banyak perubahan ya dari yang kita dulu karena itu kurikulum versi 1. Iya gitu benar. Kan. Oke, jadi mau belajar lagi? Iya, aku sih selalu senang belajar sih. Selalu senang belajar, iya. Kalau dari Mas Joshua? Oh ya bagus sih, karena tentu ya tadi kita mungkin sempat bahas bahwa memang perkembangan digital marketing secara general, secara globalnya itu banyak gitu. Ya. Jadinya pasti materinya juga nggak lebih banyak lagi dari kita tahu tahun 2019 kayaknya ya. Kayaknya 2019 channelnya masih terbatas, terus approach-nya juga masih kurang lebih ya gitu-gitu aja lah. Iya. Kalau sekarang fiturnya bisa masuk dari mana-mana, channelnya banyak banget. Gitu. Jadi kalau mau belajar lagi atau enggak mau, tapi tapi nggak mau 3 bulan lagi ya. Tapi nggak mau 3 bulan lagi. Nah, ada program yang tepat untuk Anda, namanya Skill Accelerator Bootcamp. Khusus untuk bulan ini alumni dapat 50% loh. Oke. Emang paling bisa Mas Andi. Emang Masuknya jurus saya begini memang ini. Masuknya halus ya. Iya. Kalau dari Mas Irwan, gimana menanggapi perubahan kurikulum yang udah sedemikian banyak gitu? Kalau saya sih pribadi sih pasti membutuhkan sih Mas ya, karena emang kita tetap harus keep up dengan the young ones ini kan memang kan satu perkembangan zaman ya. Anak-anak di bawah saya juga terus berkembang. Maksudnya kita sebagai yang senior ini juga harus tetap update gitu. Namun bener kayak Mas Joshua, saya nggak mau belajar 3 bulan lagi. Mungkin dari yang tadi basic yang sudah cukup lengkap,
upgradingnya apa ini Oke, gitu, biar keep materinya up apa, ya. terus juga berapa lama sesinya, berapa jam. Nah Ya. itu juga mungkin penting sih buat kami gitu yang sudah sampai sini. Iya. Cocok sekali. Memang kita menciptakan program Skill Accelerator Bootcamp itu untuk itu, Mas ya. Nah, kalau dengan keadaan Purwadika yang kayak tadi, gitu ya, utamanya untuk para bos-bos ini, berarti mau nggak nge-hire anak-anak Purwadika yang sekarang untuk kerja di tempat bapak-bapak sekalian dengan Kalau skill mereka yang mau, kayak gitu? kalau mereka mau, Kenapa enggak? Kenapa enggak ya? Ya, Boleh. gitu ya. Kalau mahasiswa juga? Mau karena tadi artinya kan udah pada punya spesialisasi juga ya. Benar. Sedangkan mungkin kita yang alumninya kita lebih udah ke generalis. Ya. Jadinya dengan punya rekan-rekan spesialis itu sangat membantu sih. Ya, ya. Dan apalagi spesialisasinya sekarang juga lengkap Ya. gitu ya. Kalau dulu sempat itu Mas, studennya tuh harus milih antara mau Ya. SEO atau mau sosmed gitu. Kalau sekarang semuanya belajar semua gitu. Jadi satu untuk semua. Nah, menurut teman-teman sekarang kan udah pada punya experience dalam waktu 5 tahun terakhir. Udah banyak makan asam garam kehidupan. Nah, sekarang untuk teman-teman yang lagi mau belajar. Berarti selisihnya sama Mas Irwan sekarang umurnya mereka baru 22 nih. setengah. Iya, setengahnya. Dulu setengah. Sekarang tambah setengah lagi plus. Iya. Gitu. Gimana Mas kalau yang mau mulai berkarir di digital marketing berdasarkan perkembangan atau yang Mas hadapi generation gap mungkin juga gitu. Apa pesan yang bisa Mas sampaikan ke teman-teman yang lagi nonton untuk yang baru mau belajar nih digital marketing? Kalau untuk belajar digital marketing, saya rasa sekarang sih is a must ya, karena Oke. memang juga ini skill yang dulu mungkin tidak dipandang, tapi sekarang skill digital marketing ini saya rasa penting buat baik yang kita muda-muda sama yang generasi yang senior. Karena saya melihat digital marketing ini juga jembatan komunikasi di perusahaan atau organisasi dari yang manajemen atas, manajemen tengah, karena biar sama. Kalau ketika kita mau menggarap sesuatu proyek marketing, yang tua maunya cepet, yang bawah Pak ini kan ada proses, tapi untuk mikirin mulai dari customer journey sampai hasil akhir itu kan ada proses. Nah yang atas mulai cepet, nah itu seringkali menjadi miskomunikasi. Terus kemudian juga cara membuat konten itu dua belah pihak itu harus. Jadi ilmu digital marketing itu sekarang penting buat tidak hanya buat muda-muda, tapi yang untuk yang senior juga penting juga gitu. Nah, itu penting sekali ya Mas Irwan ya, mewakili generasi yang 90s, sekarang 90s udah kuliah. 90s udah kuliah. Maaf ya Mas Nah, ya. ya nggak apa-apa. Emang kami itu ya, love language-nya begitu. Ini sudah kuliah. Iya, iya. Nanti sudah kuliah. Nah, tapi berarti tadi Mas Irwan juga menyampaikan bahwa untuk yang baru mau belajar untuk entry level is a must gitu ya, sebagai salah satu skill. Tapi juga yang udah di manajemen ternyata juga perlu untuk keep up untuk gitu keep up. ya. Kita ke Yose dulu. Nah, kasih tips dong. Jadi kan udah ke Hook itu berarti entertainment. My Kun atau Spoon itu Entertainment juga. entertainment Iya, juga. betul. Habis itu sempat ke retail, Iya properti benar, ya. Sinar Maslen. Dan habis itu ke media. Benar. Nah, sudah lompat-lompat industri nih. Kasih tips dong, kasih wejangan gitu untuk teman-teman yang lagi nonton. Apa yang mereka perlu ketahui dan persiapkan untuk masuk ke era digital ini? Tips aku jangan takut. Jangan jangan gengsi. Jangan takut untuk nyoba hal baru, dan gak cuma masalah pelajaran ya, termasuk juga membangun koneksi, kenalan sama orang-orang, join komunitas. Itu sih menurut aku penting banget, karena kalau teori itu kan banyak ya bisa kita temukan di mana saja, tapi pengalaman dari orang-orang lain, cerita-cerita itu kita baru bisa dapatkan ketika kita membangun koneksi sama yang lain. Aku juga di JCDM juga ngerasa sebenarnya sangat terbantu itu karena Mas Andin. Karena selama kami belajar sama Mas Andin dulu, Mas Andin masih ngajar nggak ya? Udah. Sekarang udah nggak di JC. Iya. Aku tuh banyak banget belajarnya itu bukan teori membantu, tapi lebih banyak belajar itu dari pengalaman-pengalaman yang Mas Andin ceritain. Itu bener-bener sangat sangat membuka pikiran, ngebantu kita untuk membayangkan dunia kerja digital itu seperti apa, dan itu nggak bisa aku dapatkan di tempat-tempat lain. Oke. Jadi artinya community itu kan lingkaran yang mendukung kita gitu. Benar. Ya. Jadi ada dari gurunya dan teman-teman ya yang ikut ini mensupport gitu, dan
banyak yang bisa dipelajari di luar, tapi ketika di kelas semuanya lebih terstruktur Benar. dan banyak yang bisa didiskusikan. Benar. Gitu ya. Thank you ya Yose ya atas testimoninya ya. Nanti tapi jangan tanya ke admission kelas JC yang Pak Andin ngajar udah nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada. Sama kita dulu belajar public speaking kalau kita cara nerangin proyek digital gitu, karena bagaimana menunjukkan itu ilmu yang baru waktu itu, tapi kan beliau udah langsung dengan fasih menggambarkan cara menyampaikan, cara membuat review, jadi membuat kita sama klien tuh jauh lebih enak gitu. Jadi kita niru sebenarnya. Nggak cuma belajar digital marketing, tapi juga belajar public speaking, belajar guyonan. Yang nggak lucu. Ingat kalau nggak salah di modul akhir itu ada project management dan dikasih tahu sama Mas Andin gimana cara bikin budgeting dan kalau misalnya agency ini nanti bikin penawaran kayak gini. Dan itu saya terapin Mas. Akhirnya makanya dari strategis akhirnya ke arahnya ke bisnis karena itu dari materinya Mas Andi. Tahu rahasianya. Iya. Nah, itu seninya ketika kita di kelas ya. Karena ternyata kita tidak hanya belajar apa yang ada di materi, yang ada di slide aja, tapi kita banyak tanya jawab, kita banyak sharing gitu ya, dan senang sekali loh kalau bisa bermanfaat loh. Iya. Sukses ya sekarang ya dengan Atletika ya. Oke, nah tadi Mas Joshua belum ngasih tips. Gimana nih tipsnya? Tipsnya mungkin kayak Yose ya. Kalau menurut buku favoritnya Mas Andin, Udah lama nggak denger. pengalaman adalah guru yang terbaik. Iya betul sekali. Jadi setelah nyoba, coba pelajari hal baru, tentu nanti pengalaman dan waktu yang akan mengajarkan. Keren. Itu dikutip dari buku? Buku Sinar Tulis Dunia. Sinar Dunia. Buku tulis Sinar Dunia. Iya, tepat sekali. Warnanya agak pink-pink, burem-burem gimana gitu ya di bagian bawah. Jadi experience is the best teacher, sebelah kiri practice makes perfect. Ya. Sama satu lagi prestasi yes narkoba no. Iya lagi. Di baliknya ya. Ya, tapi itu dia teman-teman sekalian. Ini kita belajar bahwa 5 tahun lalu kita sudah bersama-sama untuk mempelajari skill baru. Skillnya kepake sekarang dan pertumbuhannya pun kelihatan gitu ya, terasa. Sampai akhirnya teman-teman sekarang sudah menjadi generalis setelah 5 tahun dan menjadi orang-orang yang kemudian di bidangnya sangat menguasai gitu. Jadi ini adalah challenge untuk teman-teman sekalian yang masih mau belajar ya. Tidak ketinggalan ya Mas, berarti ya umur berapapun harus tetap masih mau belajar. Betul. Gitu ya. Apalagi yang masih muda juga, kesempatan masih terbuka luas. Kalau menurut teman-teman trennya di 2025 tren digital marketing kebutuhannya masih akan tinggi? Sangat tinggi. Akan lebih tinggi lagi. Akan lebih tinggi. Menurut Karena KOL dan konten-konten creator itu juga sebenarnya basic-basicnya digital marketing. Betul. Betul. Jadi artinya needs-nya akan makin tinggi ya. Jadi artinya kita sudah lihat Purwadika menunaikan janjinya bahwa setelah belajar digital marketing disalurkan bekerja, meskipun ada yang ngambil ada yang enggak. Karena ada yang sudah punya pilihan sendiri tapi tetap dapat opportunity, dan lifetime career support masih kerasa. Benar. Ya, masih dapat kontak dari teman-teman di BCN dan komunitinya Purwadika Alumni Club itu juga supporting teman-teman ya di berbagai event. Teman-teman sekalian, thank you so much sudah meluangkan waktunya. Kita udah banyak bertali kasih, bersilaturahmi, saling update kisah-kisah mengenang masa-masa lalu. Teman-teman nanti kita bisa lihat foto-fotonya berikut ini. Yeah. Waktu itu masih muda-muda sekali ya. Benar. Teman-teman sekalian masih belum tahu beban hidup. Iya, semakin meningkat beban hidup tapi berarti semakin meningkat pula skillnya gitu ya. Dan semoga rezekinya juga terus meningkat dan diberikan kekuatan untuk menjalani segala kesulitan. Ya. Ini kita juga dapatkan dari Mas Andin ya pas belajar sama Mas Andin. Oh iya. Doa-doa seperti ini. Makanya kita bisa sampai seperti ini tuh berkat doa Mas Andin. Terima kasih Yose. Dari kita juga terima kasih buat Mas Andin, buat Purwadika. Jadinya kita bertiga bisa ada di posisi hari ini karena ilmu-ilmu dari Mas Andin dan Purwadika. Thank you untuk honest reviewnya teman-teman sekalian ya. Itulah obrolan karir digital kita hari ini. Sampailah kita di penghujung acara. Jadi kita akan ketemu lagi nanti di acara-acara Purwadika Alumni Club dan kumpul-kumpul lagi ya di Digital Marketing 02.
senang bisa melihat teman-teman hari ini bisa berbagi cerita ke para penonton YouTube Purwadika, dan semoga teman-teman yang menonton bisa terinspirasi dan mengambil aksi. Untuk apa kita mendapatkan inspirasi kalau kita tidak mewujudkan dan merealisasikannya. Saya Anin Rahmana bersama Mas Irwan Hermawan, Mas Joshua Sitompul, dan Yosefani Oktavia undur diri. Terima kasih banyak sudah mengikuti obrolan karir digital. Sampai jumpa dan tetap semangat.